Hadirin, ketika baginda Rasulullah melaksanakan Isra, beliau sudah terima beres. Artinya yang memberangkatkan semuanya tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu. Hadirin jemaah yang berbahagia, karena yang memberangkatkan Allah Subhanahu wa taala, makanya nggak bisa menurut akal kita. Kayaknya nggak mungkin kalau kita tidak sanggup. Kayaknya si bohong itu bohong kalau menurut akal kita nggak sanggup. Maka bicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, semuanya kembali kepada keimanan kita, keyakinan kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu. Saya nggak cerita macam-macam, tapi ada beberapa contoh. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh malaikat Jibril, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kelompok yang kelompok ini dia punya lidah, yang lidahnya panjang dipotong nyambung lagi, panjang dipotong nyambung lagi, panjang dipotong nyambung lagi. Kemudian Rasul nanya, ya Jibril, itu siapa? Kata malaikat Jibril, itu umatmu. Maksudnya dia rajin baca Quran, dia rajin berzikir, terus rajin juga ngomongin orang. Pak, maaf Pak, kalau urusan ngomongin orang biasanya lagi apa perempuan? Jadi mana orangnya ya? Ada. Biasanya kalau yang ngomongin orang ini perempuan apa wadon? Perempuan sama wadon sama ya? Akhirnya masih berbahagia. Jadi nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya lidah panjang menjulur, dipotong nyambung lagi, dipotong nyambung lagi. Itu gambar orang yang sering banget gunjingin tetangganya, ngomongin saudaranya, ngomongin keluarganya. Kemarin kan kita banyak begitu. Pilpres sudah kita lewati, pesta demokrasi sudah selesai. Di antara ibu bapak ada yang senang nomor 1, nggak apa-apa, tapi begitu banyak yang kira-kira nomor 2. Ada di antara ibu bapak yang senang sama nomor 2, moy. Dia kira-kira ini nomor 1 sama nomor 3. Ada di antara jamaah yang senang sama nomor 3, tapi dia kira-kira ini nomor 2 sama nomor 1. Saya selalu sampaikan di mana-mana, pilihan boleh beda, itu hak kita. Pilihan boleh beda, itu hal yang lumrah. Tapi jangan sampai dengan beda pilihan sama tetangga, ribut, saudara, berantem. Ya, kemudian sama teman kagak akur. Yang paling bahaya, laki bini beda pilihan pilpres, cerai. Naudzubillahin. Padahal selalu saya sampaikan, siapapun yang jadi presidennya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Misalnya, tahu-tahu yang jadi Pak Muhaimin dengan Pak Anies, tahu-tahu yang jadi Pak Prabowo, tahu-tahu yang jadi Pak Ganjar, udah semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Siapapun yang jadi presidennya, tetap aja waktunya kita bayar listrik, bayar bensin. Benar ya? Siapapun yang jadi presidennya, tetap aja kalau ibu sakit yang ngurusin saudara, tetangga, teman, sahabat. Emang kalau ibu bapak sakit, mentang-mentang ibu fans berapa sama nomor 1, yang mungkin dia. Emang mentang-mentang ibu bapak senang sama nomor 2, besok kalau satu yang sakit emang yang mungkin dia. Ibu bapak senang sama nomor 3, kalau ibu bapak punya kebutuhan, anak pengen sunat, laki pengen kawin lagi. Emang yang kasih duit dia. Tetap yang balik itu kita, yang nolong kita tidak lain tidak bukan adalah orang yang terdekat dengan kita, keluarga, saudara, tetangga, sahabat. Makanya udah selesai, balik lagi. Tapi yang terjadi yang di atas sudah rangkul-rangkulan, udah bagi-bagi besok menjadi apa. Yang di bawah apa ada ini, ketemu tetangganya kagak ada, musuh gua beda pilihan. Udah lewatin. Kita 5 tahun kita pilih lagi, 5 tahun kita pilih lagi. Besok di tahun yang 5 tahun saya nyalonin jadi presiden dah. Kira-kira ibu mau pilih saya nggak kira-kira? Kira-kira mau pilih saya nggak kira-kira? Saya pilih emang apa? Selatan gemuk, kalau gemuk jarang makannya. Baik ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa ibu
Jibril perlihatkan Allah. Ada orang yang baru nanam, tahu-tahu tumbuh, baru nanam, tahu-tahu tumbuh, baru nanam, tahu-tahu tumbuh, udah tumbuh panen, nanam panen, nanam panen. Mereka ditanya, Jibril itu siapa? Itu hamba-Mu. Di antaranya adalah jamaah Masjidul Iman yang rajin sedekah, ngasih santunan yatim, jumlahnya 200 orang, nolnya belimbing. Dengan 20 berapa kemudian tadi? Atau ada berapa? Semuanya ada 25 orang, luar biasa. Ya, kata baginda Rasul, siapa itu Jibril? Itu umatmu yang tinggal di Kali Jambe, yang ada peringatan Maulid, peringatan Isra wal Mi'raj, ada santunan yatim, dia berbagi. Besar kecil kita sumbangkan relatif, yang penting keikhlasan kita. Siapapun di antara kita yang rajin bersedekah, yang rajin beramal, Allah tidak akan tinggal diam. Ibarat orang baru nanam panen, nanam panen. Cuma panennya bukan di dunia, tapi nanti manakala sudah kita tinggalkan dunia yang pasti. Ibu hadirin yang berbahagia, diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ada 2 daging, Bu, ada 2 daging, yang satu cakep, wangi, yang satu ya Allah, wow, penuh dengan batu. Tapi mohon maaf, orang rebutan mana yang dia? Mana kaitan Jibril? Itu gambarnya apa tuh? Oh, itu gambaran umatmu. Maksudnya udah dikasih yang enak-enak, nyarinya yang ada enak. Maksudnya udah dikasih laki lu ini, dia dandan cakep bukan buat lakinya. Padahal yang beliin bedak bukan lakinya, yang beliin lipstick kan lakinya, yang beliin apa-apa kan lakinya. Dia dandan buat lakinya, tahu-tahu dia dandan buat tetangganya. Maaf, nah dari sini maaf dari sini orang ada yang dandan. Banyak hal yang dicontohkan oleh beliau baginda Rasulullah SAW, memberikan contoh dan kehidupan kita semuanya. Nah, dari kasih sampailah di hadapan yang paling tinggi, namanya Sidratul Muntaha. Anak-anakku yang ada di sebelah kiri saya, kemudian yang ada di luar, yang aku sudah mulai pulang, yang hadirin yang ada di depan, yang satu udah tidur, yang dua masih dalam proses tidur, yang mau di sini, yang tinggal sendiri pesan pokoknya jangan lewat sampai jam 11. Kenapa? Itu nasi uduk sudah ditaruh di nampan. Ya cing, tinggal dikasih kerupuk ya. Karena apa? Kalau itu nasi uduk lewat dari jam 11, maka nasi uduk akan berubah jadi rengginang. Jadi enak. Berarti kalau ini dimatiin nih. Biar saya kayak kembali ke sini. Tapi yang di depan. Berarti kalau jam 11 kurang 3 menit lagi. Akhirnya makin muliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat baginda Rasul sudah bertemu di hadapan Allah, sampai di Sidratul Muntaha, itu malaikat Jibril yang nemenin dari dunia, ditemani di langit pertama, kedua, terus sampai langit ketujuh. Pas sampai Sidratul Muntaha, itu malaikat Jibril. Kata baginda Rasul, ya Jibril, kenapa saya? Ya Rasul, bukan saya nggak mau. Ini bahasa mudahnya, kalau saya melangkah 1 kali aja ke depan, ya seluruh anggota tubuh saya nggak akan kuat. Kenapa? Yang diganjar langsung menghadap Allah cuma engkau, beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di hadapan Allah Azza wa Jalla, apa yang diucapkan oleh dia baginda Rasul? Yang diucapkan, yang kita baca dalam salah satu rukun ucapan sholat, namanya rukun qauli, namanya tahiyyat. Di hadapan Allah baginda Rasul berkata, at-tahiyyatun mubarakatus sholawatun thayyibatu lillah. Seluruh ungkapan penghormatan diserahkan sepenuhnya, dihaturkan sepenuhnya untuk Allah Azza wa Jalla yang maha di atas segala yang maha.
Allah membalas tuh ungkapan baginda Rasul dengan kalimat Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibu bapak, nih bedanya Nabi dengan yang lainnya. Yang dipikirkan oleh beliau baginda Rasul bukan dirinya, yang dipikirkan bukan sahabatnya, yang dipikirkan bukan keluarganya, yang dipikirkan bukan saudaranya, tapi demi Allah yang dipikirkan oleh beliau baginda Rasul hanya umatnya. Sallu ala Muhammad. Allah. Bagaimana caranya? Kalau kalimat Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh itu buat Nabi sendiri, tapi bagaimana biar umatnya kecipratan doa setiap sholat seluruh umat manusia yang ada di dunia? Maka di hadapan Allah baginda Rasul pun menyampaikan Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Walaupun kita tinggal di Jambi, walaupun kita tinggal di kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi, walaupun kita tinggal di Jakarta, tapi saat kita sedang melaksanakan ibadah sholat, orang-orang pun yang ada di dunia selalu memberikan doa buat kita. Doa ini akan sampai manakala di antara kita pun rajin sholatnya. Doa ini akan sampai di saat kita pun tidak pernah meninggalkan sholatnya. Jangan berharap sholat kagak pernah, ibadah kagak mau, ini doa kagak bakalan nyambung. Ibu hadirin yang berbahagia, malam hari kita diingatkan dalam peristiwa yang sangat luar biasa, yang kita tahu lewat guru-guru kita, yang awalnya baginda Rasul diperintahkan oleh Allah melaksanakan ibadah sholat bukan 5 waktu, tapi awalnya adalah khamsina waqtan, 50 bukan 50 kali, 50. Kalau 50 waktu ibu bapak, nggak mungkin sempat kita ngaji, nggak mungkin mama bisa nakarin nasi uduk yang udah di atas ngambukan, nggak mungkin di antara kita bisa mencicipi makanan-makanan yang ada di depan kita. Bapak-bapak, buah-buahnya masih utuh, mama tinggal dirinya. Apa sebabnya? 50 waktu yang Allah berikan buat kita misalnya diterima. Baru selesai semuanya nyampe rumah, kata bininya, bang makan udah siap. Ini mana sih? Mak saya apa baru pas baru. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ngomong apa? Ya lagi. Selesai semuanya, baru nyuapin kedua. Bayang lagi. Hadirin yang berbahagia. Turun. Nah, nggak perlu diceritakan panjang lebar. Akhirnya Allah perintahkan kita cuma 5 waktu. Alhamdulillah, walaupun 5 waktu, tapi Allah akan memberikan pahala buat kita seperti kita melaksanakan 50 waktu. Itu pun kadang-kadang 5 waktu banyak yang lewat. Maghrib. Dari mana dulu? Subuh. Subuh ya. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. 5 waktu saja kita banyak meninggalkan sholat, apalagi sampai 50 waktu. Ini makin mulia oleh Allah Azza wa Jalla. Baginda Rasul yang udah dijamin masuk ke dalam surga. Beliau kalau sholat sampai, ya Allah, suatu hari beliau minta izin sama bininya, kalau gak seorang ketahuinya, Neng, apa? Bini kan memang abang nih ada di rumah ini, terus nanti abang izin ya pengen sholat malam. Dia kan gak apa-apa. Cuma Ibunda Siti Aisyah jam 2 beliau bangun sholat. Istri dia lihat Rasul masih sholat, tidur lagi, bangun lihat Rasul masih sholat. Akhirnya pagi-pagi nanya, bang, apa nih? Abang sholatnya begitu amat kan? Terus orang amat aja nggak begitu bang. Abang kan udah dimasukkan ke dalam surga, jaminannya dosa abang udah diampuni oleh Allah. Tapi mengapa abang begitu luar biasa rajinnya
di hadapan Allah. Apa kata baginda Rasul? Saya cuma pengen menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Malam hari ini kita dinyatakan berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Berapa banyak kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Berapa banyak anugerah-anugerah yang Allah telah berikan kepada kita. Tapi mohon maaf, banyak yang belum kita lakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kalau sakit kita ngomong, ya Allah gak enak sakit. Kalau saya sehat pengen rajin datang jamaah di Masjid Nurul Iman. Waktu sakit ngomong begitu, ketua DKI waktu sakit, pas baik lupa lah. Hadirin jamaah berbahaya. Jadi mumpung Allah masih memberikan kesempatan buat kita semuanya, maka bicara tentang bagaimana hikmah orang melaksanakan sholat, gak pernah akan ada yang menjelek. Orang sholat mencerminkan orang yang baik. Bagaimana anak-anak kita memiliki akhlak yang baru, budi pekerti yang bagus, ya, maka jangan pernah tinggalkan. Sehingga Rasulullah dalam hadis menyampaikan apa kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis-shalah ila 7 sinina wadribuhunna ila 10 sinina. Perintahkan anak-anak kita salat di saat anak kita berusia 7 tahun. Pukul anak kita, gebukin yang buat pelajaran. Kalau anak kita umur 10 tahun sudah meninggalkan sholat, pertanyaan saya, ibu punya laki usianya udah 50 ke atas, nggak sembahyang yang enak kemananya? Kata mama, yang enak yang nyutin sana kali. Ini yang berbahagia. Maka kita berharap, ayo momentum peringatan Isra wal Mi'raj malam hari ini bukan hanya sebatas kita kumpul menjadikan seremonial belaka. Mari kita jadikan yang udah rajin jamaahnya biar tambah rajin jamaahnya. Yang sudah rajin salatnya biar tambah rajin salatnya. Kalau di antara kita yang mendengar suara saya udah bosan sembahyang, udah bosan salat, tandanya berarti dia pengen buru-buru di sembahyang. Berarti dia udah buru-buru pengen disolatin. Kalau udah disolatin berarti alamatnya inna lillahi wa inna ilaihi. Maka ibu hadirin jamaah yang berbahagia, ayo, karena Ramadan sudah di ampang pintu, kita sambut dengan hati yang bergembira. Kita berharap mudah-mudahan sekali lagi bukan hanya di Masjid Nurul Iman Allah kumpulkan kita, yang terpenting suatu saat nanti Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya hormati, jam 10:11 saya belum ceramah, masih pembukaan. Lanjut. Ibu masih kan tadi kuat sampai jam 12. Ya, saya berharap kalau nggak banyak, tapi ada guna manfaat. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan Masjid Nurul Iman yang sudah lama dibangun oleh orang-orang tua kita, terkhusus ya Mamanda Ustaz Haji Muhammad Yunus bin Haji Srimudi dan keluarga besar yang lainnya, mudah-mudahan ini akan menjadi lapang amal jariah buat beliau dan kita semuanya. Dan kita berharap mudah-mudahan Masjid Nurul Iman yang begitu kokohnya berdiri di tengah-tengah kita, bukan hanya sebatas masjid berdiri dengan tiang-tiang yang kokoh, kita pun memiliki kekokohan dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat dan Allah pertemukan kita nanti senantiasa di bulan suci Ramadan. Kita baca Fatihah, nanti doa itu untuk kita. Kita baca Fatihah dan berdoa Fatihah, mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah lancarkan urusan dan usaha kita, Allah jadikan semuanya anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Fatihah kita berharap mudah-mudahan semua para pemimpin kita menjadi pemimpin yang senantiasa ingat terhadap rakyatnya. Allah jadikan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para Fatihah wa jamaah Masjid Nurul Iman yang telah menyumbangsikan hartanya buat peringatan Maulid, buat peringatan Isra Mi'raj, buat santunan anak yatim, mudah-mudahan semuanya akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan kita berharap mudah-mudahan manakala di antara kita meninggal dunia, meninggal kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Dan dia أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang saya sampaikan, nanti doa dulu yang lain.
Terima kasih. Adinda sekalian semuanya. Insyaallah kita berjumpa lagi sekali. Saya bukan atas nama keluarga yang lainnya atau orang lain, tapi saya keluarga besar daripada Masjid Jami Nur 5 dari keluarga keponakan daripada Mamanda Al-Mahrum, Mang Yunus dari Haji Sayyid. Itu saja. Terima kasih. Allahumma shalli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama atau tausiah yang dibawakan oleh Dr. Haji Daud Hendi Ismail, Sarjana Agama Master Pendidikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita semua amalkan dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu doa ataupun penutup. Namun sebelum kita selesaikan bersama-sama sampai akhir, kami atas nama panitia penyelenggara sekali lagi menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan memohon maaf jika dalam penyelenggara ini pada ada hal-hal yang kurang berkenan. Begitu juga saya selaku pembawa acara, bila ada ucapan dan tingkah laku yang kurang berkenan di hadapan dan hati para bapak dan ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya.